wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Yani Nuryani. Saya adalah CGP Angkatan 11. Saya bekerja di SMK Negeri 2 Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat. Pada presentasi kali ini, saya akan menyajikan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Aksi nyata yang saya lakukan modul 1.4 ini yang pertama adalah melaksanakan diseminasi kepada rekan sejawat di SMK Negeri 2 Banjar mengenai pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Berikut adalah video pada saat saya melakukan diseminasi kepada rekan sejawat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu guru hebat SMK Negeri 2 Banjar, terima kasih pada hari ini bisa menghadiri acara di aula untuk menghadiri diseminasi yang akan saya berikan. Tapi untuk sebelumnya ya Bapak Ibu, biar nggak ngantuk, saya mau berpantun dulu. Mohon cakepnya ya. Jalan-jalan bareng si doi, pulangnya beli terasi. Ibu guru hari ini berkumpul di sini menghadiri tugas saya untuk menyampaikan diseminasi. Terima kasih semuanya. Oke Bapak Ibu, pada hari ini saya akan melakukan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, ini sebetulnya masalah budaya positif itu sebetulnya sudah kita laksanakan. Cuma mungkin kita tidak tahu tadinya namanya bahwa itu adalah budaya positif. Tapi memang ada beberapa hal yang juga sepertinya belum kita laksanakan gitu ya. Selanjutnya ini adalah tim saya sebagai CGP, kemudian Ibu PP saya itu namanya Lani Melani, kemudian fasilis saya Ibu Hasuti Nirmala. Ini kalau tidak salah orang Cianjur ya, kalau nggak salah Bogor atau Cianjur. Oke, yang pertama sebagai pengantar, karena untuk CGP ini kan yang jadi dasar itu adalah filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara ya, ibu-ibu. Jadi memang kita akan hubungkan semuanya itu dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Jadi sebagai informasi, CGP Angkatan 11 itu sudah mengerjakan sampai modul 1.4. Jadi sudah 4 modul ya, 4 modul di modul 1 gitu, 4 submodul di bagian 1. Yang pertama adalah filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yang kedua adalah nilai-nilai dan peran guru penggerak, yang selanjutnya modul 1.3 itu tentang visi guru penggerak, dan yang modul 1.4 ini budaya positif. Nah nanti ibu-ibu, kalau ibu-ibu mengikuti CGP ya, itu semua modul dari 1.1 itu harus dihubungkan terus gitu ya, sampai nanti modul yang terakhir. Nah jadi di sini saya buat pengantar, yaitu dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita belajar bahwa seorang guru itu harus mampu menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, pembelajaran yang berpihak pada murid itu harus sesuai dengan kodrat si anak. Kalau dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu ada 2 kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, gitu ya. Nah, selain itu guru juga perlu memahami nilai dan perannya dalam mewujudkan pendidikan yang bermuara pada akhirnya itu kita harus mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Nah, agar dapat menjalankan peran sebagai pendidik yang baik, guru harus memiliki visi. Visi ini akan tercapai bila visi tersebut terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Nah, dalam acara yang sebelumnya ya, ibu-ibu, itu ada pemaparan visi guru penggerak. Nah, visi ini harus disusun dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA gitu ya, dengan tahapan-tahapan yang namanya bagja. Nah, bagja itu kalau tahapan-tahapan bagja diimplementasikan, maka akan terbentuk sebuah budaya positif.
budaya positif yang akan menimbulkan suasana nyaman dan aman bagi murid sehingga terciptalah kemerdekaan belajar. Seperti itu ya Ibu Bapak Ibu karena tidak ada bapaknya untuk pengantar diseminasi kali ini. Yang selanjutnya nanti yang akan saya diseminasikan itu tentang konsep inti dari budaya positif. Di antaranya ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan ada segitiga restitusi. Ini bagian-bagian dari yang akan saya paparkan. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin mengetahui dulu, menurut Bapak Ibu, tidak ada bapaknya ya? Menurut Ibu-Ibu, di sekolah kita budaya positif apa sih yang sudah kita miliki di sekolah kita? Mangga, ada yang mau memaparkan Bu Astri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya budaya positif yang sudah dilakukan di SMK Negeri 2 Banjar yaitu apel, ada apel pagi dan apel siang. Kenapa saya pikir itu budaya positif? Karena dengan apel pagi dan siang otomatis mendidik para siswa untuk lebih disiplin dalam hal waktu dan juga disiplin dalam melakukan suatu kegiatan gitu. Karena dengan apel itu kan anak-anak SMK itu dididik untuk bagaimana caranya supaya nanti pas ke dunia kerja sudah terbiasa gitu. Nantinya dengan ketepatan waktu dan sebagainya pasti dituntut di dunia kerja. Makanya apel pagi dan siang itu merupakan budaya positif menurut saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Astri, bagus sekali. Ada yang ingin menambahkan tidak? Bu Neneng mungkin menambahkan? Ya, terima kasih sedikit. Betul yang dirasakan apel pagi dan apel siang. Selain disiplin waktu, menurut saya di situ ada ditanamkan kepada siswa itu ada kebersamaan, tanggung jawab bersama, di mana kita pagi hari kita berkumpul di lapangan, masuk kelas bersama, dan di saat pulang tidak satu kelas pulang, tapi pulang pun kita bersama. Adanya rasa tanggung jawab, lebih dekat bersilaturahmi, karena mungkin dari jurusan satu ke jurusan lain jarang bertemu. Nah, di lapangan itulah mungkin silaturahmi terjalin, bertemu dengan sesama teman, dan di situ juga ada rasa saling bareng-bareng gitu ya, kita pulang bareng-bareng gitu. Itu mungkin tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Neneng dan Ibu Astri, bagus sekali ya untuk pemaparan budaya positif yang sudah ada di SMK Negeri 2 Banjar. Selanjutnya Ibu, yang pertama saya akan memaparkan tentang perubahan paradigma belajar. Nah, ada perubahan paradigma belajar yang kita kenal itu adalah paradigma stimulus respon gitu ya. Nah, ini akan kita ubah menjadi paradigma dengan pendekatan teori kontrol. Dalam paradigma baru juga kita itu menekankannya pada pembelajaran berdiferensiasi gitu ya Ibu-Ibu. Selanjutnya untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol ini berdasarkan teori dari Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Centered Leadership. Dia mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, dari Stephen Covey ini akhirnya dia merumuskan perubahan paradigma dari stimulus respon berubah menjadi teori kontrol. Untuk stimulus respon ini salah satu saja ya yang saya contohkan. Contoh, dalam stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita sama. Kita nganggap kebutuhan siswa itu semua sama gitu.
Tetapi dalam teori kontrol kita akan memandang bahwa kebutuhan siswa itu beda-beda, gitu ya. Tidak semua siswa mungkin bisa belajar dengan cara audio gitu. Ada yang belajarnya visual dan lain sebagainya. Ada yang berkebutuhan khusus, ada juga yang tidak. Seperti itu ya, ibu-ibu. Untuk selanjutnya ini keterangannya. Tapi saya akan lanjutkan untuk slide selanjutnya ya. Nah, ada miskonsepsi tentang makna kontrol dalam teori kontrol. Nah, kita harus meluruskan dulu miskonsepsi tersebut. Yang pertama, bahwa sepertinya dalam teori kontrol itu guru mengontrol murid. Tapi pada kenyataannya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid itu memilih untuk tidak melakukannya. Nah, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi kalau ibu-ibu bisa ngontrol murid, itu sebetulnya bukan ngontrol gitu, tapi si murid itu mengizinkan dirinya untuk dikontrol, gitu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi kalau kita ngebujuk anak itu tuh kita lagi mau mengontrol gitu ya. Nah, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba menolak bujukan tersebut. Nah, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi ketika kita ngebujuk murid gitu ya, nah itu kalau muridnya lama-lama sadar kayak gitu ya, dia akan melakukan perlawanan terhadap guru gitu. Yang selanjutnya, miskonsepsi yang selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kita selama ini gitu ya, guru-guru membuat orang merasa bersalah, murid merasa bersalah, itu akan menguatkan karakter murid. Ternyata nggak begitu, ibu-ibu ya. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Nanti di slide selanjutnya akan saya tampilkan apa itu identitas gagal dan identitas yang sukses. Nah, selanjutnya miskonsepsi makna yang selanjutnya adalah bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ternyata tidak seperti itu, Ibu. Ya, jadi kita itu ternyata ya kalau dalam teori-teori ini tuh tidak boleh maksa ke anak kayak gitu. Oke, yang selanjutnya dalam inti budaya positif yang selanjutnya adalah disiplin positif. Oke, seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Astrid dan Ibu Neneng, mencontohkan bahwa salah satu bentuk budaya positif mungkin ya di SMK 2 itu pelaksanaan apel pagi dan apel sore. Nah, di sini untuk disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi kita itu kalau ingin menerapkan disiplin positif itu ternyata tidak boleh memberikan hukuman atau hadiah, gitu ya. Nah, maka nanti ketika disiplin itu terbentuk dari dalam diri siswa tanpa hadiah dan hukuman, disitulah terbentuk disiplin positif. Karena itu berasal dari dalam diri siswa. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid, yaitu agar menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi misal si anak itu percaya bahwa saya itu, dia udah yakin ya, saya itu harus menghormati orang lain. Itu nilai itu ada di dalam diri si anak. Maka si anak itu tidak mungkin melakukan bullying kepada temannya. Nah, tanpa iming-iming penghargaan misalnya. Tapi kalau nilai itu sudah ada di dalam diri si anak, maka dia akan menerapkan nilai tersebut. Oke,
ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu akan berdampak jangka panjang, ibu-ibu. Nah, karena motivasi intrinsik itu berasal dari dalam dirinya sendiri. Motivasi itu tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai dan mencapai suatu tujuan yang mulia. Jadi sebetulnya PR kita tuh harus menumbuhkan motivasi ini dalam anak-anak. Jadi kalau misalnya tadi apel gitu, anak tuh masih diancam ya, masih ada ancaman dari kita. Nah itu tuh sebetulnya kalau dalam teori ini kurang tepat gitu. Jadi motivasi itu harus muncul dari dalam diri si anak. Oke, selanjutnya untuk nilai-nilai kebajikan ini banyak ya ibu bapak, ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang ditampilkan. Contoh dari dimensi profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya untuk profil pelajar Pancasila. Ini nilai-nilai kebajikan di profil pelajar Pancasila. Kemudian ada juga nilai-nilai kebajikan di IBO, Primary Years Program. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 12 nilai-nilai kebajikan dalam IBO Primary Years Program. Terus ada juga dari 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation. Mereka juga merumuskan, ini Bu, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kepemimpinan dan keadilan dan seterusnya. Kemudian juga ada nilai-nilai kebajikan yang dirumuskan dalam petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Untuk keterampilan hidup ini dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian untuk petunjuk hidup ada banyak sekali. Ini nilai-nilai yang harus kita tumbuhkan gitu dari dalam diri siswa kita. Kemudian ada juga nilai-nilai kebajikan dari The Seven Essential Virtues. Ini ada 7 nilai kebajikan yang mereka rumuskan. Selanjutnya ada juga dari The Virtus Project. Banyak sekali ibu-ibu. Ini keterus-terangan. Ini kalimat-kalimat positif ya. Kalimat-kalimat positif yang sebetulnya harus tumbuh dalam diri si anak. Itu ya. Nah, oke, sebelum ke sana Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, saya ingin menanya lagi nih, biar tidak terlalu ngantuk lah. Kalau menurut Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan apa yang sudah dimiliki oleh siswa kita? Ada yang ingin, yang sudah muncul aja di siswa SMK 2 Banjar lah. Kira-kira nilai kebajikan apa yang sudah mereka nggak kelihatan? Kelihatan nggak? Oke, dari sinilah. Atau dari sini aja. Oke, atau dari profil pelajar Pancasila aja ya Bu, untuk nilai-nilai kebajikannya. Menurut ibu-ibu semua yang sudah muncul di siswa SMK 2 Banjar itu, ibu-ibu pernah melihat nilai-nilai kebajikan apa yang ada di siswa? Sudahkah anak-anak beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia? Sudah pasti ya. Oke, kemudian mandiri. Bagian sudah ada ya muncul. Kemudian bernalar kritis. Sebagian sudah muncul. Kemudian berkebinekaan global. Ada ya, sudah muncul mungkin sedikit ya Bu ya. Kemudian bergotong royong, tentu ya kalau bergotong royong itu ini dasar lah biasanya untuk masyarakat Banjar juga sudah menunjukkan nilai ini. Kemudian kreatif nggak ibu bapak siswanya? Kreatif gitu. Oke, berarti secara umum siswa kita itu sudah memperlihatkan nilai-nilai kebajikan gitu ya Bapak Ibu. Mungkin nanti tugas kita adalah menumbuhkan nilai-nilai itu dari dalam diri si anak.
tanpa paksaan, kemudian tanpa hadiah. Nah, kita kan nyambung ke teori motivasi ya, motivasi perilaku manusia. Ini tadi nyambung dengan adanya hukuman dan penghargaan, jadi ke teori motivasi manusia. Nah, ini menurut Diane Gossen gitu ya, bahwa ada 3 teori motivasi yang melandasi perilaku manusia. Yang pertama adalah dia itu akan melakukan suatu tindakan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi yang dimiliki oleh seseorang dalam perilaku mereka. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, nanti kita tujuannya ke yang nomor 3 ini, gitu ya. Kalau yang nomor 1 ini masih belum muncul dari intrinsik gitu ya. Nah, kalau saya nanya lagi nih ke ibu-ibu, kalau ibu-ibu motivasinya masih yang mana nih? 1, 2, atau 3? Coba saya ingin menjawab. Motivasi melakukan sesuatu. Mangga Ibu Musrifah. Baik, bismillah, hatur nuhun kana waktosna. Untuk idealnya memang teori motivasi itu yang ketiga. Jadi kita itu ideal ya. Idealnya itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini idealnya, tapi karena kita pembiasaan itu yang tidak bisa kita lepaskan. Selain tadi kita dengan restitusi itu memang susah sekali, kita ya kebiasaan, dan pembiasaan itu ya biasanya ketidaknyamanan atau hukuman. Tetapi idealnya nomor 3, ya mudah-mudahan dengan apa yang dilakukan sekarang diseminasi ini bisa berubah paradigma ke depannya. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Bu Wakahumas gitu ya. Jadi memang sulit ya Bu ya untuk mencapai tuh teori yang ketiga gitu ya. Itu harus menumbuhkan dari dalam diri. Bahkan kita sendiri juga mungkin belum bisa gitu ya. Kita masih melakukan kemo gitu karena ada ancaman gitu ya. Ada ya seperti itu. Nah, mungkin juga anak-anak seperti itu. Tapi karena kita akhirnya terbiasa gitu, mudah-mudahan nantinya juga muncul dari dalam diri kita untuk menaati peraturan tersebut tanpa adanya ancaman atau hukuman. Yang selanjutnya kita akan bahas hukuman dan penghargaan. Seperti yang tadi saya bilang, ternyata kita itu tidak boleh gitu ya memberikan hukuman, juga tidak boleh sering memberikan penghargaan. Karena dalam teori yang disampaikan oleh Diane Gossen itu, dua-duanya ini memberikan pengaruh yang buruk. Nah, kita akan lihat pengaruhnya seperti apa. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentu sesuatu harus terjadi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya itu akan berbentuk hukuman dan atau konsekuensi. Nah, ini tokoh yang lainnya, Alpicon, mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang. Namun, justru cara tersebut menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Nah, kita akan lihat penjelasannya untuk yang kalimat ini. Nah, kalau hukuman, Ibu, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid yang menerima. Hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari guru, baik sebelum atau sesungguhnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik atau psikis. Anak atau murid akan merasa tersakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi kalau kita ngasih hukuman, tentu tiba-tiba ya Ibu ya, karena insidennya tiba-tiba, dan itu hanya berlaku satu arah dari guru saja. Tapi akibat dari hukuman ini adalah siswa atau murid bisa merasa sakit hati, gitu ya. Oke, yang selanjutnya untuk konsekuensi, kita akan lihat bedanya. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru
dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, misalnya 3 kali tugasnya tidak selesai sesuai batas waktu yang diberikan, murid melakukan kegiatan di luar pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi kalau konsekuensi ini ada kesepakatan ya, Ibu Bapak, dengan anak-anak. Jadi tidak begitu saja. Jadi misalnya 3 kali kamu telat masuk sekolah, kamu harus mengerjakan apa seperti itu. Jadi tapi ada kesepakatan dengan anak-anak. Nah selanjutnya apa ini? Selanjutnya itu restitusi. Nah nanti bagian ini akan diterangkan tersendiri ya Ibu Bapak, yaitu di bagaimana tahapan-tahapan membuat restitusi. Menurut teori ini yang paling bagus itu kita melakukan restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ibu-ibu, jadi nanti kalau menurut teori ini ya, yang paling tepat itu kita melakukan restitusi kepada anak. Itu langkah-langkahnya nanti akan saya jabarkan di segitiga restitusi, gitu ya langkah-langkahnya. Ibu Bapak biar nggak ngantuk kita ice breaking dulu ya. Oke, ice breaking dulu. Minta ibu-ibu berdiri. Lah sederhana aja ya ibu-ibu. Jadi kalau nanti saya gini, tepuk satu gini gitu ya. Maksudnya tepuk 1, tepuk 2, gitu. Jadi kadia. Tepuk 3, 1, 2, 3 ke atas. 1, 2, 3 ke atas itu ya. Tepuk 4, 1, 2, 1, 2, 4 gitu. Tepuk 5, tetek. Bisa? Coba kita coba dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, oke, coba konsen nggak ini, ibu-ibu? Oke, kalau tepuk tangan mah biasa gitu ya. Oke, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 5. Belum kompak. Coba ulangi, tepuk 5, 2 kali tepuk 4. 2 kali tepuk 4 ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Coba belum kompak. Tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan cenghar lah sedikit ya sebelum masuk ke materi yang sebelumnya. Nanti kalau udah terlihat ibu-ibu ngantuk, saya seperti itu ya, tepuk aja. Terlihat sudah sangat ngantuk. Oke, ini untuk motivasi. Ini tadi kata disiplin tanpa tambahan kata positif di belakangnya sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses dan hukuman merupakan identitas gagal. Jadi ibu-ibu sebetulnya memang kita tuh tidak boleh ngasih hukuman gitu ya. Kalau dalam teori ini tuh nggak boleh. Jadi kalau disiplin positif artinya kita menciptakan identitas yang sukses, tapi kalau dengan hukuman kita menciptakan identitas yang gagal pada diri anak-anak. Nah ini mungkin tidak terlihat ya. Di sini ada keterangan bagaimana identitas gagal dan identitas yang sukses. Nah, disiplin yang sudah bermakna positif terbagi menjadi 2, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Ini tadi sudah kita bahas. Yang selanjutnya Ibu, ini ada beberapa contoh tindakan ya.
contoh tindakan saya ingin ibu-ibu menyatakan bahwa ini termasuk dalam hukuman atau konsekuensi. Coba ibu-ibu, menurut ibu-ibu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat yang berbunyi saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, yang kedua, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Coba kita lihat ya. Oke. Ternyata mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu adalah konsekuensi. Karena dia memang terlambat ke sekolah. Kecuali misalnya dia tidak mengerjakan PR kemudian sama ya kalau mengerjakan PR gitu ya, itu konsekuensinya. Ini kemudian berjemur, ini hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya itu konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up, itu adalah bentuk-bentuk hukuman. Oke, selanjutnya ibu-ibu, nah ini yang tadi, kenapa kita itu jadi nggak boleh kasih penghargaan sering-sering gitu ya. Nah ternyata ini kita bahas, dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar mereka berperilaku untuk bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi kalau kita ngiming-ngimingi dengan penghargaan, kita tuh sebetulnya ragu gitu, kita tuh menganggap mereka tuh nggak bisa kalau tanpa penghargaan gitu. Nah, sikap ini yang nggak boleh, yang menurut Alpikon itu tidak boleh. Menurut Alpikon, penghargaan atau hukuman ini cara mengontrol perilaku seseorang yang dapat menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ini tadi sudah ya. Oke, untuk dihukum penghargaan sendiri ini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek saja. Jadi kalau jangka waktunya panjang itu motivasinya jadi lain gitu ya. Jadi kalau tidak ada motivasi tersebut, maka ya anak tuh tidak akan melakukan hal tersebut gitu. Nah itu akan menghancurkan potensi si anak sebetulnya. Kenapa sama Alpikon ini tidak boleh dikasih penghargaan dalam jangka waktu yang panjang. Nanti kalau misalnya si anak melakukan sesuatu dan kita tidak ngasih penghargaan, anak itu akan kecewa. Suatu saat dia tuh akan malas kayak gitu ya. Nah kemudian ini saya percepat saja ya. Kemudian menurut Alpikon juga penghargaan itu tidak efektif. Nah, karena penghargaan dibuat dengan prasyarat hanya jika melakukan kegiatan ini. Nah, itu tidak boleh. Kemudian penghargaan juga bisa merusak hubungan gitu ya. Nah, mungkin ibu-ibu juga pernah melihat anak-anak yang bersaing gitu ya. Bersaing untuk mendapatkan penghargaan dari kita gitu ya. Nanti si anak akan melakukan apapun untuk mencari muka kepada kita. Nah, itu akan merusak hubungan di antara anak-anak. Kenapa penghargaan itu tidak diperbolehkan? Nah, karena bisa merusak hubungan. Yang selanjutnya, penghargaan juga ini mengurangi ketepatan. Ini berdasarkan penelitian ya, Bapak Ibu, untuk kesimpulan penghargaan mengurangi ketepatan. Ada riset 1 dan riset 2. Ini setelah dilakukan riset, ternyata anak-anak yang dijanjikan untuk diberi penghargaan itu malah kurang tepat gitu ya, tidak tepat. Selanjutnya, penghargaan juga ini bisa menurunkan kualitas karena ini juga berdasarkan penelitian, pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa. Nah, ternyata mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya untuk mengasah diri dengan lebih baik lagi. Ternyata yang menerima bayaran tuh udah mentok gitu di situ, tidak berusaha untuk mengasah diri dengan lebih baik. Oke.
Selanjutnya penghargaan juga ternyata mematikan kreativitas. Ini karena murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang didapatkan jika berhasil gitu. Ternyata bisa mematikan kreativitas juga ibu-ibu. Jadi kita boleh mengasih penghargaan tapi tidak boleh sering-sering gitu ya, hanya sesekali saja. Oke, kemudian penghargaan juga menghukum. Kenapa menghukum? Karena mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum gitu. Jadi ya mungkin ya kenapa sistem ranking itu dihilangkan gitu ya, dihapus dalam sistem pendidikan kita, mungkin dasarnya dari sini gitu ya. Kenapa tidak boleh ada penghargaan berupa ranking dan lain sebagainya. Walaupun anak-anak atau orang tua siswa itu menganggap bahwa masih penting buat motivasi gitu. Karena kalau nggak ada motivasi, anak jadi kayak gitu ya belajarnya ya, Bu, bisa kita lihat lah di kelas. Tapi mungkin ini adalah dasar kenapa sistem ranking itu dihilangkan, karena ternyata penghargaan itu bisa menghukum. Selanjutnya ibu-ibu, motivasi itu harus muncul dari dalam diri atau intrinsik. Ini yang tadi ya, kita lanjutkan saja. Oke, bila ada seseorang berbuat salah kepada Anda, ketika mereka menawarkan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahan mereka, kemungkinan besar jawaban Anda akan menolak semua tawaran itu dan akan bilang, tidak usah, nggak apa-apa, lupakan saja. Sebentar ya, saya cek dulu, takut Oke. Ya, ini biasanya kalau misalnya ada seseorang melakukan kesalahan kepada kita, biasanya kita tuh ngejawabnya udah nggak apa-apa ya gitu ya. Nah, terus lupakan saja gitu. Nah, kebiasaan selama ini yang kita langsung memaafkan atau bilang nggak apa-apa, itu cenderung kan kita fokus kepada kesalahan mereka ya, misalnya ke anak-anak gitu. Fokusnya itu ke kesalahan yang melakukan kesalahan, bukan fokus untuk memperbaiki gitu. Nah, ini nanti kita tuh pasti akan berpikir membuat kondisi menjadi impas menjadi lebih penting daripada membuat situasinya menjadi benar. Biasanya gitu ya, ibu-ibu, ada saya juga masih begitu kadangnya. Kadang suka kalau ada orang melakukan kesalahan ya kita fokusnya itu dia salah gitu. Terus kondisi harus impas ya gitu ya. Nah, ternyata itu tuh tidak boleh ya ibu-ibu. Nah, sebagai seorang guru ketika murid melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan ibu-ibu lakukan? Misalnya menunjukkan kesalahannya dan meminta melihat kesalahannya dengan baik-baik. Biasanya kita gini ya, ibu-ibu ya. Ini biasalah kita lakukan, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Terus mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Bertanya padanya kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan. Mengkritik dan mendiamkannya. Ini biasa kita lakukan ya. Ibu-ibu pasti ke anak-anak yang melakukan kesalahannya. Nah, tapi ternyata ini adalah sikap-sikap yang kurang tepat. Nah, selanjutnya, kalau Anda melakukan tindakan-tindakan tersebut, mungkin Anda akan membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Pertanyaannya sekarang, bagaimana sebaiknya respon kita bila ada murid kita melakukan kesalahan? Coba saya ingin mengajak ibu-ibu berinteraksi lagi. Kira-kira kalau dari pertanyaan ini, tadi kan sikap-sikap yang biasa kita lakukan ya. Nah, kira-kira tindakan tersebut tuh akan menyebabkan anak itu merasa menjadi identitas gagal. Pertanyaannya, bagaimana sebaiknya respon kita bila ada murid kita melakukan kesalahan? Coba ibu-ibu, dari tadi saya sudah menyampaikan tentang hukuman, konsekuensi, penghargaan, identitas gagal, dan identitas sukses. Kira-kira jawaban dari pertanyaan ini gimana? Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Ibu Haipa? Ada? Bu Lia? Kan kita udah tahu tuh kalau kita tuh nggak boleh ya ngasih hukuman atau terlalu sering ngasih penghargaan. Terus kalau ada anak salah, biasanya kan kita tadi ngomong yang ini ya.
Ya. Nah, kita kan sudah tahu tuh kegiatan itu kurang tepat gitu. Nah, jadi kalau ada anak yang salah, nanti kita mau tindakannya gimana aja? Kalau saya lebih ke mengajak berdiskusi kepada anak, menanyakan kenapa dia melakukan kesalahan itu. Mungkin itu dari saya, Bu. Ya, terima kasih Bu Lia. Nanti ini muaranya kita akan ke segitiga restitusi gitu ya, Ibu-ibu. Jadi pasti kita nanti muaranya akan ke sana gitu ya. Oke, setelah motivasi perilaku kita akan membentuk keyakinan kelas dulu. Nah, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah gitu ya adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas atau sekolah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif di kelas. Jadi sebelum kita membentuk budaya positif, kita harus membentuk dulu keyakinan kelas gitu ya. Ibu-ibu, ternyata beda antara kesepakatan dengan keyakinan. Selama ini yang sudah kita bikin kan kesepakatan ya. Biasanya ibu-ibu tuh membuatnya kesepakatan kelas. Nah, ternyata lebih besar dari itu adalah kita harus menumbuhkan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, nanti nilai-nilai yang ada dalam keyakinan kelas ini akan tumbuh menjadi motivasi intrinsik dan akan menciptakan budaya positif di kelas itu atau di sekolah tersebut. Oke, untuk keyakinan kelas, pembentukannya, cara membentuk keyakinan kelas, yang pertama adalah keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, jadi berlaku untuk umum ya, ibu-ibu. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, harus dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi ulah terlalu tinggi gitu ya harapan, tapi tidak dapat diterapkan di lingkungan itu. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ini kita bebaskan anak buat mencurahkan pendapatnya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mungkin saja ada keyakinan kelas yang sudah tidak relevan lagi dengan sekolah tersebut atau kelas tersebut. Jadi kita harus terus meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke, ibu-ibu, selanjutnya. Nah, di sini misalnya ya, kita kan biasa membuat kesepakatan tuh dengan anak-anak. Kita akan membentuk dari kalimat kesepakatan menjadi keyakinan nantinya. Contoh, misal ada kembalikan barang ke tempatnya, ini kesepakatan harus mengembalikan barang ke tempatnya, gitu ya, tempat semula. Menurut ibu, ini keyakinan tadi kan sudah ada tuh nilai-nilai yang kebajikan ya. Nah, nanti kita tarik menjadi nilai keyakinan. Menurut ibu, kalau kembalikan barang ke tempatnya, keyakinan apa yang harus ditumbuhkan dari anak-anak? Mengembalikan barang ke tempatnya. Tanggung jawab. Terus? Oke. Jadi kalau kalimat keyakinan itu kalimat positif ya, ibu, misalnya toleransi, tanggung jawab dan lain sebagainya, gitu ya. Oke. Kira-kira apa keyakinannya? Tanggung jawab ya, tadi Ibu Neneng ya. Kemudian kalau dilarang mengganggu orang lain, toleransi. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang menggunakan narkoba. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, berjalan di kelas dan koridor, keamanan. Coba kita lihat apa sih nilai-nilai keyakinan pada kalimat-kalimat pernyataan tersebut. Ternyata kalau mengembalikan barang ke tempatnya itu adalah keyakinan tentang tanggung jawab gitu ya, ibu-ibu. Jadi itu harus kita tumbuhkan di diri anak-anak. Dilarang mengganggu orang lain berarti keyakinan untuk saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ini adalah bentuk dari menghormati orang lain atau komitmen. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, ini keyakinan. Berjalan di kelas dan koridor, keyakinan tentang keamanan dan keselamatan. Oke, ibu-ibu, kita kembali lagi ke materi. Nah, bagaimana sih prosedur untuk
pembentukan keyakinan kelas, nanti kan ibu-ibu ya, ini yang sebagian besar wali kelas bisa mempraktekkan ini dengan anak-anaknya. Kemarin saya mencoba mempraktekkan ini dengan anak-anak kelas 12 TKR 1. Dan alhamdulillah ada sih gitu ya, mereka saya kasih petunjuk, kemudian terbentuklah kesepakatan kelas yang ada di kelas, keyakinan kelas yang timbul dari kelas itu. Jadi nanti ibu-ibu bisa praktekkan sama anak didiknya gitu ya. Nah, bagaimana sih caranya untuk membentuk keyakinan kelas? Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid di kelas untuk mencurahkan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas tersebut. Jadi minta aja pendapat anak-anak untuk berpendapat apa sih yang perlu disepakati di kelas tersebut. Yang kedua, mencatat semua masukan dari murid bisa di papan tulis atau bisa di kertas gitu ya. Nanti untuk mereka ditempelkan gitu, dimana semua anggota kelas itu bisa melihat hasil curahan pendapat dari anak-anak. Kalau kemarin saya mah ditulis aja karena saya tidak membawa kertas sticky note gitu ya. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ganti kalimat-kalimat bentuk negatif menjadi positif. Contoh, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya jadi berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi kita menghindari pernyataan-pernyataan yang bersifat negatif. Selanjutnya, prosedur yang selanjutnya adalah tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Dilihat lagi ya Bapak Ibu apabila ada yang tidak sesuai. Kemudian yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Bila mana terlalu banyak maka warga kelas akan sulit mengingatnya gitu ya, nggak usah banyak-banyak, yang penting diingat oleh anak-anak. Kemudian itu adalah prosedur ya untuk membentuk keyakinan kelas. Selanjutnya, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semuanya dipersilakan untuk meninjau ulang. Jadi untuk mengingat kembali apa sih yang diyakini oleh mereka. Yang langkah selanjutnya, keyakinan kelas bisa dilekatkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Agar semua warga kelas dapat memahami setiap pernyataan yang telah tercantum dalam keyakinan kelas, maka selama seminggu di awal tahun ajaran dapat didedikasikan untuk pengalaman setiap keyakinan dengan berbagai kegiatan. Jadi ibu-ibu kayak kemarin ya, misalnya ibu-ibu sudah membentuk keyakinan kelas gitu, kan ditulis di kelasnya, ditaruh di tempat yang mudah terlihat lah, dekat papan tulis atau apa sama anak-anak. Nah, keyakinan itu nanti mereka harus terus mengingatnya. Jadi saran kalau di sini tuh seminggu pertama itu disuruh mengingat itu. Nanti ketika anak melakukan kesalahan atau pelanggaran, kita itu nanti akan diarahkan untuk melakukan tahapan-tahapan restitusi ya, dan harus menanyakan ke anak, ini keyakinan kelas yang sudah dibentukkan ini, kenapa kamu melanggarnya? Nah, kalau sudah ada keyakinan kelas yang dibentuk, nanti anak akan maksudnya merasa gitu, sudah melanggar keyakinan kelas yang telah dibentuk secara bersama-sama, gitu ya. Selanjutnya, untuk kebutuhan dasar manusia. Nah ibu-ibu, saya mau tanya gitu ya, ini kebutuhan dasar manusia, kita pasti sebagai makhluk hidup punya kebutuhan gitu ya. Nah, saya ingin tanya dulu nih, gitu ya, Bu Jia, kira-kira kebutuhan Ibu Jia itu apa? Bukan uang ya, jangan uang, Bu Jia ingin apa? Kebutuhan kasih sayang, masih kurang. Oke, Bu Yani Dewi Ingin shopping, ingin dikasih uang banyak. Oke. Selanjutnya coba Bu Astri. Iya, ingin holiday, Ingin ya, holiday. pulang piknik. Kerja terus. Ibu Tating Saya mau tenang dan sejahtera. oh tenang, butuhnya itu Bu Neneng. Ingin selalu disayang oleh semua orang. Sayang, Bu Haifa. Saya butuh kenyamanan dan ingin holiday. Holiday. Ini pada kurang piknik ya kan? Belum honeymoon belum. Jadi saya Belum belum honeymoon, pengantin baru ini ya. Bu Haji. Yang diinginkan itu kasih sayang dan perhatian. Kasih sayang. Nah, yang dimaklumi oleh setiap orang. Oke, kasih sayang dan perhatian. Ibu Sri, belum nih Ibu Sri? Iya. Apa? Aku mah ingin sehat, Bu.
Ingin sehat. Bu Mus, ingin apa? Ingin sehat. Ingin semuanya, kebutuhan dasarnya dari makanan, SPP-nya, ya sandang pangan papannya, kemudian kasih sayang juga, perhatian juga, rasa aman, nyaman, dapat. Oh, mau jodoh. Ingin dinikahi ya? Kasih sayang. Kasih sayang, Pada ingin dasarnya dinikahi. sama ya Bu Yani ya, semua orang memiliki kebutuhan yang sama. Oke, terima kasih ibu-ibu. Sudah sedikit agak-agak curhat lah gitu ya. Sama sebetulnya dengan saya ya. Pasti kita tuh inginnya begitu gitunya. Nah, sekarang kita akan lihat untuk kebutuhan dasar manusia. Karena nanti akan kita hubungkan dengan murid ya, ibu-ibu. Kita akan bahas apa kebutuhan dasar murid gitu. Oke. Nah, di sini ini hanya penjelasan ya. Kalau tidak diterima ya kita ingin diterima gitunya, hanya seperti itu. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang dirumuskan oleh Glasser gitu ya. Ini penelitinya menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu kebutuhan kita tuh apa. Nah, kalau sudah berhasil mengidentifikasi, maka nanti kita bisa merumuskan perilaku yang positif gitu untuk mencapai kebutuhan tersebut. Intinya itu ya. Nah, apa saja sih 5 kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, gitu ya. Kebutuhan bertahan hidup itu atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, tadi ya Ibu Sri pengen sehat. Jadi ini kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian rumah dan makanan, gitu ya. Nah, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk. Nah, ini Meneng Tatin yang pengen nikah tadi, gitu ya. Ini masuk dalam kebutuhan bertahan hidup, gitu ya. Nah, selanjutnya kebutuhan yang selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Gitu ya, tadi Neng Tating semua Bujia sama ya, saya juga kebutuhan untuk disayang dan diterima. Jadi anak-anak kayak gitu, hayang disayang, hayang diterima keberadaan mereka itu, hayang dianggap gitu ya. Tidak ada orang yang tidak mau maksudnya nggak dianggap gitu ya. Iya, semuanya tuh pasti butuh itu gitu. Ya, yang selanjutnya kebutuhan apa sih? Yaitu kebutuhan untuk penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kalau Neng Tating bisa masak ya hayang diakui sebetulnya kalau dia bisa masak, gitu ya. Penguasaan atas sesuatu, Bu Astri bisa matematika, maka dia juga akan butuh nanti pengakuan atas keterampilannya dia, gitu ya. Nah, pasti ya seseorang melakukan sesuatu itu pasti perlulah gitunya. Kita butuhlah orang lain misalnya mengakui kita gitu ya. Nah, ini ada kebutuhan ini. Yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengembalikan arah hidup seseorang. Jadi ternyata anak-anak juga perlu bebas. Ada nanti tuh kita harus melihat juga kebutuhan kebebasan dari anak-anak. Itu ya, nanti kita lihat. Selanjutnya yaitu kebutuhan untuk kesenangan. Nah, tadi hayang holiday. Nah, ini ya, hayang holiday, hayang kurang healing gitu ya. Ini masuk ke dalam kebutuhan untuk merasa senang. Sama ibu-ibu, anak-anak juga merasa ingin senang ternyata. Jadi kita ketika memperlakukan anak harus melihat 5 kebutuhan dasar ini. Dan harus kita terapkan juga ternyata ke anak-anak. Mereka ada kebebasannya, ada kesenangannya, ada bertahan untuk hidupnya, ada rasa ingin disayang dan diterimanya. Oke, itu untuk kebutuhan dasar manusia. Ibu-ibu, saya ingin mengajak ibu-ibu berinteraksi lagi. Kira-kira anak-anak kita butuhnya apa nih kalau anak-anak kita nih di SMK 2? Perhatian.
ingin kebebasan muridnya, suka manjat benteng. Nah ini sebetulnya harus kita kaji gitu ya. Anak-anak kok seneng banget manjat benteng sampai bentengnya itu dirusak misalnya. Nah itu kita harus mengkaji itu ya. Ternyata mungkin apakah itu kebebasan atau kesenangan atau apa gitu ya. Anak-anak hobi cina, jadi harus ada ekskul panjat tebing katanya. Oke, ya kita harus mengidentifikasi dulu nih. Jadi kan kebutuhan anak apa, nanti kita perlakukan anak sesuai dengan kebutuhannya gitu. Oke, bolongan terus besar ya. Oke, nanti kita identifikasi bersama-sama. Mudah-mudahan ibu-ibu juga setelah diseminasi ini ya bisa mengambil sedikit materi gitu untuk ternyata anak itu ada kebutuhan ini misalnya sampai anak itu lompat benteng misalnya atau melakukan hal-hal yang dilarang dalam peraturan sekolah. Oke, selanjutnya ibu-ibu kita akan masuk ke materi posisi kontrol dari seorang guru. Di sini ada 5 posisi kontrol dari mulai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ibu-ibu, memang posisi yang terbaik itu posisi manajer. Tapi kalau kita sudah sampai di posisi manajer, kita itu harus menguasai yang 4 ini. Ya, bayangin ibu-ibu, nanti kalau misalnya punya anak buah melakukan kesalahan dan kita tidak bisa menjadi seorang penghukum. Tetap aja walaupun ini negatif, tapi ketika berada pada posisi manajer, kita harus menguasai yang ini. Nah, ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada pemantau, dan ada manajer. Menurut ibu Tating nih yang kajur, posisi ibu Tating itu ada di mana? Atau misalnya 5-5-nya sudah ada? Coba saya minta pendapatnya. Oke, menurut Bu Tating, posisi kontrol Bu Tating itu di yang nomor berapa? Baru sampai nomor berapa ya? Teman. Baru sampai teman. Baru sampai teman? Iya. Sudah jadi penghukum? Oh iya, sering. Kalau menghukum sering kalau ke anak-anak. Pembuat merasa bersalah, jadi kalau kita nanya, akhirnya anak mengaku menjadi merasa bersalah gitu ya? Bisa menggali itu. Menjadi teman pasti ya? Iya. Pemantau pasti? Iya. Manajer Iya sekarang posisinya. Jadi kajur ya? Iya, insya Allah ya Bu. Semoga masih belajar Bu. Oke. Kita akan lihat ya untuk masing-masing posisi kontrol ini. Yang pertama, terima kasih ya Ibu Tating atas penyampaiannya. Oke, untuk penghukum, nih posisi penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Contohnya tuh kalimat-kalimat ini ibu-ibu, patuhi aturan saya atau awas. Nah kita saya juga sering awas ya, gitu ya. Nah ternyata kalau ibu-ibu sudah mengeluarkan kalimat ini, kita tuh posisinya sebagai penghukum. Kamu selalu saja salah, ayo nyalahkan muridnya. Nah kemudian pasti selalu yang terakhir selesai. Nah ini misalnya ada anak yang disuruh misalnya latihan soal, ayo emang bagaimana terakhir, gitu ya. Nah ternyata kita tuh posisinya sebagai penghukum kalau keluar kalimat-kalimat seperti itu. Nah guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia sendiri. Tapi terus terang ya ibu-ibu ya, kita pasti semua pernah ada di posisi ini ya. Pasti ya, kita memarahi anak karena kita percaya dengan cara kita, gitu ya. Itu pasti. Nah, selanjutnya kalau posisi sebagai ini masih di posisi penghukum. Pasti nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya bisa melotot atau jarinya menunjuk-nunjuk. Gitu ya. Nah, ini sebetulnya sekarang mah nggak boleh ya ibu-ibu ya. Apalagi kalau sampai terjadi kontak fisik, kita nggak boleh sebagai guru. Terus ini kalimat-kalimatnya. Nah, di sini ada refleksi bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Hasil dari posisi kontrol sebagai penghukum adalah kemungkinan murid marah atau memendam dendam gitu ya. Dan sifatnya justru lebih agresif.
Jadi kalau kita marahin anak itu justru malah akan melawan gitu. Nggak ada takut-takutnya, apalagi anak sekarang gitunya. Oke, yang selanjutnya ibu-ibu, kita masuk ke posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut sehingga pada akhirnya anak-anak itu merasa bersalah atas tindakan yang sudah dia lakukan. Oke, hasilnya pada posisi pembuat merasa bersalah ini, murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan ibu bapak atau orang tuanya. Gitu ya. Ini saya yakin lah ibu-ibu semuanya bisa untuk berada pada posisi ini ya, posisi kontrol ini. Yang selanjutnya ibu-ibu yaitu posisi kontrol sebagai teman. Nah ini juga seperti tadi yang dipaparkan oleh Ibu Tating, saya rasa ibu-ibu semua mampu lah untuk bersikap sebagai teman. Apa sih ciri-cirinya? Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui tindakan yang persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Nah ini Bu, kalau kita terlalu memposisikan diri sebagai teman ke anak-anak, nanti juga anak-anak nanti bisa ngelunjak gitu. Bisa positif karena merasa kayak teman, nurut ke kita gitu ya. Tapi kalau lama-lama juga sebagai friend banget sama anak-anak, dia juga bisa kurang ajar gitu ya. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya kalau kita memposisikan diri sebagai teman, posisi kontrol teman. Ya, ini contoh kalimatnya. Ayo bantulah demi bapak ya. Jadi atuh kamu teh ulah kitu wae, ingat atuh kayaknya ulah nyusahkeun wae bapak, ibu gitu. Nah, itu contoh-contoh kalimatnya. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Jadi, masa bapak teh tenulungan abi gitunya, ibu tenulungan abi, ya kan kita teh friend atau kumaha ya. Nah, itu kalimat-kalimatnya. Jadi bisa kalau kita sebagai teman juga bisa berakibat negatif gitu ya, ternyata. Selanjutnya, hasil dari posisi kontrol teman adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Dampak negatifnya tadi ya Ibu Bapak, murid bisa saja menyepelekan lah itu akhirnya kepada kita. Posisi kontrol yang selanjutnya adalah sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Kalimatnya itu bisa peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ini sebagai pemantau ya. Nah, hasilnya kalau sebagai pemantau adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi dia akan menyelesaikan masalahnya gitu. Selanjutnya, ibu-ibu, yang terakhir adalah posisi manajer. Pada posisi manajer, ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi ibu-ibu ternyata kalau kita bertindak sebagai manajer, kita tuh kalau anak melakukan kesalahan, kita tuh harus nyuruh si murid untuk nyari solusinya sendiri. Nah, jadi nanti murid bisa menemukan istilahnya mah kayak jati dirinya gitu. Jadi kita bukan solusinya dari kita, tapi kita mendorong murid untuk mencari solusinya sendiri. Itu kalau kita sudah bisa jadi manajer, posisi manajer gitu ya. Tapi kalau kita masih menghukum, masih itu ya belum jadi manajer. Tapi, nah ini nanti lagi-lagi muaranya itu pada segitiga restitusi gitu. Oke, selanjutnya ibu-ibu. Oke, ini masih yang tugas manajer ya. Kita akan lanjut saja, kita ke ini masih posisi kontrol. Kita akan lanjut langsung ke segitiga restitusi ya. Ini materi terakhir kita. Untuk segitiga restitusi itu tadi bahasan kita tentang restitusi ya. Restitusi itu upaya untuk memperbaiki keadaan gitu. Tapi dengan mengajak murid berkolaborasi lah kayak gitunya. Nah, tahapan-tahapannya itu ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Nah, kita akan lihat tahapan-tahapannya.
Nah, proses 3 tahapan tersebut, karena tadi segitiga restitusi ada 3 tahapan ya, nanti kita lihat. Nih Ibu, tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ini kalimatnya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Ini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nanti kita hubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi. Nah, maka akan kita bisa melakukan langkah-langkah dari segitiga restitusi ini. Menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Oke, proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Ini ya. Oke, kalau menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian, Ibu Bapak, selanjutnya saja. Oke, pada saat menstabilkan identitas, kita bisa menggunakan kalimat-kalimat ini. Misalnya Ibu, ada anak yang melakukan kesalahan, terusnya kita ngobrol, iya sih, kalau Ibu di posisi kamu juga, mungkin Ibu melakukan kesalahan tersebut. Seperti itu. Jadi salah satu contohnya itulah. Ini kan nggak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah itu tuh proses menstabilkan identitas. Jadi ketika anak berbuat salah, kita bisa menggunakan kalimat-kalimat ini. Gitu ya. Itu dari proses menstabilkan identitas. Yang kedua, oke, ini hanya keterangannya saja. Oke, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan pasti ada tujuannya, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Mungkin tadi ada anak ngajeng benting gitu ya. Mungkin dia kebutuhannya bebas gitu. Nah, kita harus melakukan langkah untuk validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya seperti apa Ibu-Ibu? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Biasanya kita nanyakan alasan. Kamu alasannya apa sih? Gitu ya. Kemudian kamu, nah ini nanti dipilih-pilih aja lah sama ibu-ibu ya. Kita kira-kira untuk memvalidasi tindakan yang salah, kalimat mana yang bisa ibu-ibu pilih di sini. Selanjutnya, ini hanya keterangan saja. Kita akan menuju ke sisi segitiga restitusi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Nah, di langkah ini nanti kita nanyakan ke anak, kira-kira menurut kamu, tindakan yang kamu lakukan itu menyalahi keyakinan kelas yang sudah kita bikin nggak? Gitu. Nah, nanti ada di langkah yang ini, di sisi segitiga restitusi yang ini. Ini contoh-contoh kalimatnya. Nah, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ternyata ini juga menanyakan keyakinan. Ini hanya keterangannya ya ibu-ibu dari segitiga restitusi untuk langkah-langkahnya. Ibu-ibu, apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Cukup? Sudah jelas ya? Nanti kalau ada pertanyaan bolehlah disampaikan ke saya ya. Oke, saya mau... Enggak lah, enggak pantun. Closing aja. Atau kita sedikit sebentar lah ibu-ibu. Yuk tepuk dulu. Berdiri dulu ibu-ibu. Sudah ini. Ya. Yang tadi ya ibu-ibu ya, yang tepuk lah gitu ya. Oke. Sudah siap? Ya. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 5. Salah. Tepuk 3. Ayo. Ulang dari tepuk 1 yuk. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke,
terima kasih Bu Bapak, Keirian, Gelis Selasi, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata yang kedua adalah melaksanakan penerapan budaya positif bersama siswa SMK Negeri 2 Banjar, yaitu membuat keyakinan kelas. Berikut adalah video pada saat saya membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan meminta kalian menyetujui suatu kegiatan gitu ya. Kita akan membentuk kesepakatan kelas. Jadi nanti kesepakatan ini muncul dari kalian dan akan kita sepakati bersama-sama. Ini kesepakatannya muncul ya dari kalian, nanti tidak boleh apa, nanti muncul dari kalian. Sehingga aturan tersebut nanti bisa ditaati sendiri oleh kalian. Gitu ya? Ya. Yang pertama kita akan membentuk kesepakatan. Apa yang pertama kira-kira kalian itu tidak boleh apa kalau di sekolah? Membuli. Oke, Reca, tidak boleh membuli. Tuliskan Reca, ke depan Reca. Tidak boleh membuli. Sama bully. Fajri. Tidak boleh karena dua. Membuli. Oke. Terima kasih Reca. Yang kedua, tidak boleh apa? Eki, tidak boleh merokok. Mami, tidak boleh merokok sama. Oke. Tidak boleh merokok. Tidak boleh merokok. Oke, terima kasih. Eki. Yang ketiga, tidak boleh apa lagi? Tidak boleh bolos. Oke, siapa barisnya? Enggak. Tidak, Bu. Tidak boleh apa barisnya? Bolos. Bajunya tidak dimasukin enggak? Kurang disiplin. Christian. Tidak boleh. Christianto. Bolos. Oke, bajunya juga tidak boleh apa lagi? Tidak boleh lompat benteng sini. Singkat saja. Langsung jogetan. Oh tidak. Aduh. Tidak boleh. Ya, hampir semuanya sudah pernah loncat bentengnya. Ya. Joget kan. Oke, terus tidak boleh apa lagi? Ada lagi? Tadi masuk ke yang apa ya? Boleh. Tidak boleh apa? Tidak boleh apa tadi? Tidak boleh. Boleh telat? Boleh. Tidak boleh giran. Tidak boleh apa? Terlambat masuk. Terus apa lagi? Tidak boleh. Terlambat masuk ke sekolah. Bermain HP saat belajar. Oke, siapa? Aman Bu. Terima kasih. Oh, Jiran. Siapa tadi? Aman Bu. Tidak boleh main HP saat Belajar. aman banget. tidak boleh bermain HP saat belajar. Ini pasti pada bermain HP target. Oke. Tidak boleh main HP saat belajar. Saat belajar. Tidak boleh gondrong. Aduh, kecil banget tulisannya. Bisa dokter Bu. Dokter benar. Irit pun. Satu lagi aja. Kita boleh apa?
Gondrong. Tidak boleh berkata kasar, Cina. Ya. Tidak boleh berkata kasar. Tidak boleh berkata kasar, Cina. Tidak boleh Oke. Terima kasih ya. Oke, anak-anak, berarti ini ada 7 kesepakatan kelas yang menurut kalian itu tidak boleh dilakukan di sekolah. Nah, dari kesepakatan itu kan sebetulnya itu datang dari diri kalian ya. Apa nilai-nilai yang kalian yakini sehingga kalian itu mencetuskan misalnya tidak boleh membuli. Nah, itu kan ada nilai-nilai dalam diri kalian ya, yang tujuannya itu tidak boleh membuli. Nah, sekarang dari kesepakatan itu kita rumuskan keyakinan kelas. Jadi nanti keyakinannya apa tuh? Sehingga kalian tuh tidak boleh membuli, gitu ya. Coba, kalau tidak boleh membuli berarti keyakinannya apa di sini? Kenyamanan. Kenyamanan. Boleh ya? Ketenangan. Menghormati orang lain juga boleh ya? Bisa ya? Oke. Ketenangan. Ketenangan juga boleh. Bisa. Kalau tidak membuli berarti kemanusiaan. Menghormati orang lain aja gitu ya. Menghormati orang lain juga tuliskan. Jul, tulisan Jul. Tidak boleh membuli artinya keyakinan yang diyakini adalah bahwa kita harus menghormati orang lain. Satunya membuli nggak boleh menghormati orang lain. Terima kasih Jul. Kalau tidak boleh merokok, nilai-nilai apa yang kalian yakini? Jaga kesehatan majelis. Berarti tidak Pak? Jaga kesehatan. Menjoga. Bisa nulis break. Kesehatan. Ya. Kalau tidak boleh bolos itu dari keyakinan apa? Tidak boleh bolos. Kedisiplinan. Kedisiplinan, ketertiban itu mungkin ya? Ya. Maksudnya ketertibannya tidak boleh bolos, tertib, taat pada aturan. Ya. Ketertiban mungkin ya? Oke. Siapa? Jadi, Bu. Jadi di sini sih. Kalau tidak boleh bolos artinya apa? Tertiban. Menjaga ketertiban. Terima kasih Haji. Kalau yang keempat tidak boleh loncat benteng, itu dari keyakinan apa? Menjaga keselamatan ya, menjaga keselamatan atau keselamatan aja langsungnya. Keselamatan. Oke, terima kasih Mbak. Yang kelima, tidak boleh terlambat masuk kelas. Kedisiplinan. Apa? Kedisiplinan. Oke, kedisiplinan. Siapa? Adi. Oh, Adi sini. Kedisiplinan, semua ini bajunya ngapa dari masuk? Kedisiplinan. Tidak boleh main HP saat belajar. Ini apa? Keyakinannya apa? Menghormati ya? Menghargai atau apa? Menghormati guru. Menghormati guru. Berarti bukan menghormati
Menghargai gitu ya. Atau menaati peraturan sekolah gitu ya. Ketaatan di sini ya. Atau menghargai, lebih ke menghormati. Menghargai, sok. Menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Atau disiplin juga bisa masuk ya. Menghargai orang lain. Yang ketujuh, tidak boleh berkata kasar. Kesopanan ya. Kesopanan sama Baby. Oh, bajunya nggak ada yang dimasukin. Kesopanan. Terima kasih Baby. Nah, balik lagi ke meja. Nah, anak-anak, kalau kalian sudah punya nilai-nilai yang kalian yakini, itu tuh nanti pasti kalian tidak akan melakukan apa yang ada di sini. Gitu ya? Misalnya kalian tuh punya keyakinan bahwa saya harus menghargai orang lain, tidak mungkin kalian berkata kasar ke teman. Gitu ya? Tidak mungkin misalnya ketika belajar dia main HP. Kalau ada nilai keyakinan dalam diri kalian. Nah, keyakinan itu paling bisa muncul itu yang harus dimunculkan dari diri kalian sendiri. Namanya motivasi intrinsik. Kalau sudah muncul dari diri kalian sendiri, maka kalian bisa tidak melaksanakan ini. Oh, saya mau loncat benteng, takut celaka, misalnya. Gitu ya? Oh, saya nggak mau terlambat masuk sekolah. Karena untuk motivasi diri kalian sendiri, saya harus berarti disiplin dan lain sebagainya. Kalau motivasinya sudah muncul dari diri kalian sendiri, maka akan mudah untuk tidak melakukan yang kali ini. Karena kalian sudah memiliki keyakinan yang kalian yakini diri kalian sendiri. Gitu ya? Nah, anak-anak karena sudah membentuk keyakinan kelas, maka nanti ketika misalnya kalian melakukan pelanggaran, ibu akan mengingatkan lagi tentang keyakinan kelas yang sudah kita bentuk bersama-sama. Gitu ya? Nah, kalian yakini ini? Jadi mudah-mudahan tidak terjadi pelanggaran. Tapi kalau nanti terjadi pelanggaran, ibu akan ingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang sudah kita bentuk bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respon murid yang bisa saya ambil ketika mereka membuat keyakinan kelas adalah sebagai berikut. Saya Rica Salmi Tahudin dari kelas 12 TKR 3. Saya Fikri Jaldi, kelas 12 TKR 3. Saya Jiran Nabi dari kelas 12 TKR 3. Saya Rekulana dari 12 TKR 3. Yang tadi dari 12 TKR 3. Saya Rica Salmi Tahudin dari kelas 12 TKR 3. Saya Fikri Jaldi, kelas 12 TKR 3. Saya Jiran Nabi dari kelas 12 TKR 3. Selanjutnya, saya menanyakan bagaimana perasaan kamu saat membuat keyakinan kelas. Jawaban murid-murid dapat dilihat pada video berikut. Saya merasa sangat senang sekali. Sangat senang. Saya sangat merasa senang sekali. Senang sekali. Kemudian saya bertanya, apakah menurutmu pembuatan keyakinan kelas penting dilakukan? Jawaban dari murid-murid akan terlihat pada video berikut. Sangat penting. Sangat penting. Saya sangat penting. Saya sangat penting. Selanjutnya adalah pertanyaan, menurutmu mengapa pembuatan keyakinan kelas sangat penting?
jawaban dari murid-murid bisa dilihat pada video berikut. Bisa menumbuhkan tanggung jawab pada siswa. Bisa menumbuhkan rasa menghargai orang lain. Bisa menumbuhkan semangat untuk belajar. Bisa lebih berhati-hati dan menjaga kesehatan. Bukan kedisiplinan siswa. Tahap selanjutnya pada aksi nyata modul 1.4 ini adalah refleksi. Yang dapat saya refleksikan dari modul 1.4 ini adalah pelaksanaan diseminasi, pemahaman, dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kepada rekan sejawat di SMK Negeri 2 Banjar dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 dan diikuti oleh 13 orang guru dengan tugas tambahan sebagai wali kelas. Aksi nyata yang kedua adalah membuat keyakinan kelas. Pembuatan keyakinan kelas ini saya laksanakan pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 di kelas 12 TKR 3 SMK Negeri 2 Banjar. Murid-murid sangat antusias dan bersemangat ketika menyampaikan keyakinannya. Selanjutnya, perasaan saya setelah melaksanakan aksi nyata modul 1.4 ini adalah merasa sangat senang dan lebih bersemangat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama dalam hal menerapkan konsep-konsep inti budaya positif di SMK Negeri 2 Banjar. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan adalah: yang pertama, melaksanakan evaluasi secara berkala. Kedua, meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak di sekolah secara terus-menerus. Ketiga, meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada di sekolah secara terus-menerus. Keempat, terus meningkatkan dan menggali ilmu-ilmu yang berkaitan dengan penerapan budaya positif. Kelima, menganalisis kebermanfaatan diseminasi kepada rekan sejawat dan lingkungan belajar secara berkala. Demikian yang dapat saya sajikan pada aksi nyata modul 1.4 ini. Semoga bisa bermanfaat untuk peningkatan kualitas pendidikan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.